Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal, Dina. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kusumo Hadi, pemilik dari Galeri Putra Nusantara. Selain itu, kami juga sebagai pengurus Kadin Surabaya dan pengurus GPEI Jawa Timur, Gabungan Perusahaan Ekspor Jawa Timur. Memang kondisi pandemi saat ini itu sangat luar biasa. Tidak hanya menyentuh pelaku usaha mikro kecil menengah yang startup, tapi level-level menengah ke atas pun juga berdampak dengan kondisi seperti ini. Pengalaman kami yang akan kami ceritakan, kami sampaikan pada forum yang luar biasa saat ini. Pada pertengahan bulan Maret, kami mengikuti pameran Jivina, Jogja International Furniture Craft and Fair yang rutin diadakan setiap tahun. Di mana pada kondisi sebelum terjadi pandemi COVID ini, buyer yang datang di acara pameran bertaraf internasional Jivina itu kurang lebih antara 7.000 sampai 8.000 buyer. Dan ternyata pada masa pandemi seperti ini, dari buyer yang sudah terregister 1.300, yang datang pun hanya kurang lebih selama masa pameran itu 200 sampai 300 buyer yang hadir. Dan itu pun hampir 80% buyer yang hadir itu ada perwakilan yang ada di Indonesia. Misalnya ada perusahaan Perancis yang mempunyai perwakilan di kota Jogja. Nah, perwakilannya pun yang sebagai agen hadir di event pameran tersebut. Artinya memang UKM harus serba kreatif dan bisa membaca peluang. Itu kunci utama dari pelaku UMKM. Karena tidak salah ada istilah atau sebutan bahwa pelaku UMKM itu adalah pejuang ekonomi. Ya, di mana pejuang ekonomi bagi keluarga khususnya, karena di situasi seperti ini, mau tidak mau dengan peluang kita mempunyai, bisa membaca peluang yang ada, mau tidak mau kita siap tidak siap harus berusaha bagaimana caranya pemasukan pendapatan yang memang sangat turun drastis ini paling nggak ada beberapa pemasukan yang bisa membuat dapur mengepul istilahnya bagi keluarga kami. Nah, pejuang ekonomi bagi keluarga itu memang tidak mudah. Kalau dulu memang kami sering mendengar secara teori pejuang ekonomi, UMKM pejuang ekonomi. Ternyata memang di situasi seperti ini itu betul-betul teruji. Apakah pejuang ekonomi atau UMKM itu bisa mengatasi atau melewati masa-masa seperti pandemi ini. Nah, tentunya kami mempunyai saran atau kiat-kiat khusus bagi pelaku UMKM. Kalau dulu sebelum-sebelumnya kami memberikan quotation atau penawaran ke pelaku, ke buyer, calon buyer, reseller, mungkin dalam seminggu sekali, 2 kali, tapi pada saat kondisi seperti ini, hampir setiap hari, itu yang akan kami sering lakukan, yaitu lebih sering memberikan penawaran, baik itu ke reseller, ke buyer lama, terutama buyer-buyer yang sudah lama, yang sudah menjadi customer kita dulu-dulu, itu mau tidak mau kesempatan kali ini kita harus say hello ke mereka. Kita berikan produk-produk baru. Kita berikan modal-modal yang value untuk customer yang apa yang kira-kira kalau mereka beli pada saat kondisi seperti ini banyak menguntungkan. Misalnya ada dari segi harga, Yang sudah menjadi segi harga yang mungkin kita berikan harga yang spesial buat mereka. ke mereka. Kita berikan produk-produk baru. Kita berikan Karena modal-modal yang dengan langkah yang kita lakukan dengan sering memberikan penawaran baik melalui email ke mereka, mau tidak mau mengingatkan produk kita ke mereka, sehingga mereka pun akan mengingat, oh ya, saya adalah customer dari Galeri Putra Nusantara. Misalnya itu langkah yang kami ambil. Memang sekarang ini banyak pelaku UMKM khususnya di kota Surabaya luar biasa membaca peluang seperti tadi yang disampaikan oleh senior kami Bu Trusti, itu bisa membuat semacam APD. Bahkan banyak pelaku UMKM sekarang yang beralih di bidang makanan minuman. Memang tidak hanya pelaku UMKM, pelaku brand yang mempunyai brand seperti KFC pun kalau pernah kami baca di salah satu di YouTube dan di Google, itu bahkan turun gunung, mereka jualan di pinggir jalan. Mereka jualan di pinggir jalan, membuka bedak, di mana karena ada pilihan Anda di PHK, dirumahkan, atau bisa jualan di pinggir jalan.
mau tidak mau sekelas KFC pun akhirnya mereka pun turun gunung, berjualan di pinggir jalan dan menjadi saingan para pelaku UKM yang di bidang makanan minuman. Tapi terus terang itu bukan menjadi hambatan bagi UKM karena tidak ada alasan tidak bisa menjual. Dan bagi entrepreneur sejati, menyerah itu bukan pilihan. Tentunya pasca pandemik ini bagi pejuang ekonomi, bagi pelaku UKM, masa-masa sulit yang kita lalui selama ini itu merupakan modal awal kita untuk semakin terasah. Karena kita sudah terasah melewati masa-masa yang sulit itu, sehingga nanti di masa melewati masa pandemik, para pelaku UMKM yang sudah mempunyai modal awal itu akan bisa menguasai pasar, penetrasi pasar, bahkan bisa bersaing dengan pelaku usaha, bahkan sekaligus yang mempunyai brand sekaligus, sehingga bisa menguasai pasar. Bahkan tidak sedikit informasi yang kami terima dari organisasi kami, GPI, sekarang ini sebetulnya sudah banyak investor yang siap menanamkan modal bagi pelaku UMKM yang nantinya setelah berhasil melewati masa pandemik ini, bisa naik kelas, bisa bersaing, bisa sebagai pemenang dengan mempunyai produk yang sangat menjanjikan untuk segi bisnis. Jadi semoga di situasi seperti ini banyak manfaat yang harus kita pelajari, banyak peluang yang harus kita ambil, dan kita tetap harus menjadi pemenang nantinya di akhir masa krisis ini. Amin. Menjadi pemenang semua. Ternyata relay YouTube-nya rame juga ini, heboh juga ini di relay YouTube, tidak hanya di chat yang ada di tidak hanya chat yang ada di Zoom, tetapi yang di YouTube juga rame. Gitu. Iya. Baiklah.